kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam berbahagia selalu buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang panjang salamnya karena ini ya, di masa pandemi harus ada salam sehat dan salam bahagia karena kita harus tetap sehat dan bahagia ya. Terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya ya sudah meluangkan di acara kita siang hari ini sebuah preskon atas sebuah program yang diadakan oleh Institut Humor Indonesia Kini namanya Human Resources Department. Wah, itu apa ya, kok ada DARD-nya, apakah ada surat SP-nya nanti yang dikeluarkan? Nah, nanti kita cari tahu lah, dijelaskan sama Mas Yaser dan juga Mbak Novi, tim IHIK yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Mas dan Mbak. Ya. Oke, Mas Yaser udah, ini lagi di tambak mana nih Mas? Kenapa? Lagi di tambak mana tuh? Tambak. Dari tambak depan. Tambak samping, tambak depan, tambak belakang. Asik, bentuknya bener, sama ya? tetap. Dan saya tampak bodoh di sini sebenarnya. Oke, nanti Mas Yaser dan juga Mbak Novi akan memperkenalkan apa itu IHIK dan juga apa program yang akan kami tawarkan ya di bulan depan. Ini salah satu program terbesar kami di tahun ini dan yang paling menarik juga lah untuk teman-teman liput dan sebarkan ke audiensnya masing-masing. Kalau begitu, kami izin untuk share screen untuk mulai penjelasan, masuk ke penjelasan utama kita siang hari ini. Oke. Jadi ini undangan yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi ini kita di sini hadir untuk masuk lebih dalam tentang acaranya ya. Tapi sebelum itu kita perlu kenalan dulu nih siapa itu IHIK ya kan, di negara kita yang lagi gaduh ini ya, serba somasi, kok bisa-bisanya ada lembaga humor gitu, apakah tidak ada kepentingan lain gitu ya IHIK ini hadir, tapi malah justru itu kepentingannya, justru ketika di masa-masa seperti ini lembaga humor seperti IHIK nih yang perlu muncul harusnya ya. Baik, Mbak Novi, boleh dong dikenalkan dulu siapa itu IHIK. Oke, terima kasih Ulwan. Selamat siang teman-teman semuanya. Memang di luar lagi panas banget kecuali Mas Bobi ya. Enak banget lagi di Cemuluit, dingin banget. Buat teman-teman yang lagi kepanasan di luar, mudah-mudahan dengan ikut acara kita ini jadi nggak kepanasan lagi ya, karena kan ngelihat aku aja udah adem kan ya rasanya ya. Oke, kita ininya press conference-nya mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain gitu. Kalau biasanya tegang-tegang gitu ya, kita santai-santai aja di acara kali ini, dan mudah-mudahan kami on time ya, jadi nggak berlama-lama. Yang penting misi dari kami tersampaikan dan ke teman-teman sekalian, dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan pesan yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua ya. Oke, yang pertama buat teman-teman yang belum tahu mengenai IHIK, jadi IHIK itu tulisannya adalah IHIK 3 gitu ya. Dan kepanjangannya adalah Institut Humor Indonesia Kini. Jadi beberapa teman-teman kalau misalkan aku ceritain tentang IHIK bingung, ini apa sih gitu ya? Kok ada sih lembaga kayak gini tuh ngapain gitu ya? Jadi IHIK sendiri adalah pusat kegiatan humor di Indonesia yang mengelola humor secara serius dan profesional. Jadi kita walaupun humor itu kesannya tidak serius, tapi kami mengelolanya secara serius karena kami mengelolanya dengan berbasis pengalaman, ilmu pengetahuan, dan riset yang komprehensif. Nah, kalau ngelihat tulisan IHIK itu ada 3, kenapa 3? Karena memang ini terdiri dari 3 founder. Boleh next dulu, Wan? 3 founder, mungkin yang paling kelihatan, yang paling semua orang tahu itu yang di tengah, yaitu Pak Seno Gumira Aji Dharma, nggak usah banyak diceritain beliau itu siapa. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah Pak Dhani Septriadi, warna yang berbaju batik orange. Itu adalah Pak Dhani Septriadi, beliau adalah konsultan,
pengacara pajak yang memiliki minat humor yang sangat besar gitu dan memiliki banyak sekali hampir 2.000 buku atau mungkin lebih sekarang buku, DVD dan majalah mengenai humor. Jadi memang beliau tuh emang benar-benar dedicated sekali dengan kajian-kajian humor. Kemudian yang paling kiri itu yang berbaju hitam dan berkacamata itu adalah Pak Darminto M. Sudarmo. Beliau adalah dulu bekas redaktur pelaksana dari majalah Humor. Jadi emang tiga-tiganya tuh punya minat yang sama mengenai humor. Dan 3 komisioner Sableng ini sama-sama di tahun kebetulan di bulan yang sama di bulan Maret di tahun 2016 itu mereka mendirikan IHIK ini yang kayaknya kurang kerjaan banget ya. Tapi sebenarnya menurut mereka menyelami humor itu seperti menyelam ke labirin misteri karena humor itu belum banyak yang mengkaji gitu. Tapi kok kayaknya asik juga ya gitu kayak menelusuri keindahan dan kelucuan di dalam gua bawah tanah yang pesonanya tidak kunjung habis. Nah, makanya mengingat pentingnya humor untuk digarap secara serius, IHIK berkomitmen untuk memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat. Jadi visi dan misi kami yang paling mudah-mudahan mulia adalah menjadikan Indonesia menjadi lebih jenaka gitu. Kemudian kami sendiri sudah akhirnya mendirikan perpustakaan humor pertama di Indonesia dan mungkin pertama di dunia, kita nggak tahu. Itu namanya The Library of Humor Studies, yang tadi yang saya ceritain ada sekitar 2.000 buku di dalamnya dan mungkin lebih dari itu DVD dan majalah yang bertempat di Kelapa Gading di Menara DTTC. Nah, karena dedikasi kami untuk dunia humor di Indonesia, akhirnya kami pernah mendapatkan rekor muri gitu ya sebagai the first Library of Humor Studies. Next. Kemudian karena di masa pandemi gitu ya, kami melihat bahwa ini kita walaupun pandemi kita nggak boleh diem aja nih gitu karena kami percaya bahwa humor itu harus selalu dihidupkan dan apalagi di tengah kondisi pandemi, di tengah kecemasan masyarakat gitu ya. Jadi humor harus selalu ada. Akhirnya kami di bulan April tahun lalu, jadi hampir setahun, kami sudah menyelenggarakan banyak sekali webinar-webinar dan dibintang tamu kan oleh tokoh-tokoh terkenal yang tengah pasti udah nggak perlu diceritain lagi siapa itu Cak Lemper. Nah, kemudian yang paling kiri atas itu adalah Deddy Mie Gumelar. Yang paling kanan baru meninggal beberapa bulan yang lalu itu Gus Pur, komedian yang impersonate Gus Dur. Kemudian yang paling kanan bawah itu adalah Rudi Sipit, yang bawah Kang Maman, dan yang paling kiri itu adalah Kaprodi dari Desain Komunikasi Visual dari IKJ, Mas Beng Rahadian, dan beliau juga adalah komikus. Jadi kami semua berusaha untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang memang punya peranan penting di dalam dunia humor. Oke, next. Nah, cukup sekian dari IHIK-nya gitu ya, mengenai IHIK-nya. Mungkin juga beberapa teman bertanya-tanya apa sih sebenarnya Humor Resources Department. Jadi yang seperti saya tadi bilang bahwa humor itu penting ya, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari gitu, termasuk juga di dalam pekerjaan. Tapi sebenarnya banyak sekali perusahaan maupun institusi pendidikan yang belum menyadari manfaat humor di lingkungan pekerjaannya mereka atau di lingkungan akademis mereka gitu ya. Nah, kemudian kami melihat bahwa ada buku nih judulnya Humor Seriously. Cocok sekali ya dengan ini kita ya, misi kita tadi ya, bahwa kita ingin mengelola humor secara serius. Nah, dia udah bikin nih buku Humor Seriously, Why Humor is a Superpower at Work and in Life. Jadi emang benar-benar buat pekerjaan dan buat kehidupan sehari-hari. Penulisnya adalah Jennifer Acker dan Naomi Bagdonas. Nanti saya akan ceritakan siapa dua perempuan superwoman ini gitu ya. Dan setelah kami baca bukunya, kita ngelihat bahwa ini kalau diterapkan di Indonesia nih ilmunya banyak sekali gitu. Sayang banget kalau misalkan nggak banyak orang yang tahu gitu ya.
Nah, akhirnya kami mencoba mencari cara gimana caranya kita menghubungi penulisnya dan mau berkolaborasi dengan mereka, dan ternyata disambut dengan sangat baik sama mereka, ya dengan terms and condition pastinya ya gitu ya. Kemudian kami dan kebetulan sekarang semua sudah terbiasa dengan virtual gitu ya, dan akhirnya mereka bersedia untuk berbagi ilmunya kepada orang Indonesia secara virtual. Nah, akhirnya kita berpikiran, ya udah kita bikin program aja deh sekalian. Jadi nggak cuman interaksi aja gitu, nggak cuman live aja dengan mereka, tapi ada satu program yang satu paket gitu ya, yang merupakan paket lengkap gitu, yang dinamakan sebagai Human Resources Department, atau kalau disingkat jadi HRD. Jadi kalau udah ngomongin HRD pasti semua orang tahu. Dan ini sangat penting sekali diabsorb oleh para HRD beneran gitu ya, Human Resources Department yang ada di perusahaan maupun ada di institusi pendidikan gitu. Agar banyak perusahaan dan institusi pendidikan memasukkan humor sebagai bagian dari perusahaannya, terutama di kala online sekarang. Next. Ya, kenapa sih humor itu penting? Karena kalau ngelihat ini merupakan cuplikan dari bukunya, jadi ada contekan gitu ya dari bukunya, bahwa mereka sudah melakukan penelitian bahwa tingkat kuantitas kita tertawa itu paling tinggi itu adalah ketika kita awal-awal kehidupan kita, atau sekitar 15 tahun di awal kehidupan kita, dan di akhir, di 70 tahun ke atas, itu kita lebih banyak ketawa. Tapi di tengahnya, kita sudah mulai berhenti ketawa, dan di saat itulah kita udah mulai kerja. Jadi begitu kita kenal dunia kerja, disitulah kita udah mulai makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Jadi anak balita itu dalam sehari itu bisa 300 kali loh ketawa gitu. Sedangkan orang dewasa, apalagi orang yang sudah bekerja, itu 300 kali juga, tapi dalam 2 bulan. Jadi sehari itu paling cuma 5 sampai 10 kali. Coba teman-teman ingat-ingat lagi, kapan terakhir teman-teman ketawa sampai terbahak-bahak gitu. Kecuali di hari ini ya, di hari ini pasti akan ketawa terbahak-bahak pastinya. Tapi sebelumnya sampai berapa lama sebelumnya Anda tertawa terbahak-bahak? Mungkin nggak terlalu banyak ya gitu. Nah, coba kayak anak-anak nih bisa tertawa lebih sering lagi. Next. Sementara apalagi di institusi pendidikan dan di perusahaan di Indonesia itu masih banyak sekali yang belum menyadari pentingnya humor. Padahal di Stanford, semua orang tahu Stanford ya, apalagi dengan adanya kemarin ceritanya Maudy Ayunda ya, dia mau pilih Stanford apa Harvard. Akhirnya orang baru tahu, oh Stanford itu saingannya Harvard ya gitu ya. Jadi levelnya sama lah kurang lebih. Di sana mereka sudah membuat mata kuliah yang namanya Humor Serious Business. Humor adalah serious business gitu. Nah, ini mata kuliah yang bisa diambil di S2 marketing, dan itu nggak bisa terpisah. Jadi kita harus ikut S2-nya dulu gitu untuk bisa dapetin mata kuliah Humor is a Serious Business. Next one. Ya, nah siapa sih? Oh ya, pengajar dari Humor Serious Business ini adalah Naomi Bagdonas, kemudian Jennifer Acker, dan Connor Dimon Youman. Nah, dari 3 orang ini, 2 orang diantaranya menulis buku tentang Humor Seriously ini. Next. Nah, dan kedua superwoman inilah yang nantinya akan live langsung dengan kita melalui Zoom, dan akan membicarakan mengenai pentingnya humor dan apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan di dalam buku tersebut. Acaranya itu akan berlangsung tanggal 8 April 2021, jam 10 sampai jam 12.30. Mungkin merekanya sendiri nggak terlalu lama, nanti habis itu akan dilanjutkan dengan acara dari kami. Harga untuk bisa mengikuti program ini ya, jadi bukan cuma sekedar
datang di acaranya aja, tapi memang yang benar-benar paketnya, maka harga paketnya di bulan ini itu adalah 600.000. Habis bulan depan harga naik, bulan depan harga regulernya adalah 1 juta rupiah. Next one. Next. Nah, tapi ini juga bisa kita dapatkan secara gratis kita, maksudnya teman-teman semua. Dan mungkin kalau misalkan mudah-mudahan teman-teman jika bersedia gitu memasukkan cerita dari program kami ini ke media teman-teman semua sekalian, mungkin di antara pembaca dari teman-teman sekalian itu mau mendapatkan secara gratis atau kita sebutnya scholarship, maka nanti akan kami jelaskan bagaimana bisa mendapatkan scholarship-nya. Oke, Mas Bobby, nggak apa-apa. Oke. Kemudian, jadi kalau misalkan kita ikut program ini, dapat apa aja sih selain dapat bukunya? Yang pertama adalah nanti akan ada live yang seperti yang saya sampaikan tadi dengan Jennifer Acker dan Naomi Bagdonas gitu, dan itu akan berlangsung di pagi hari. Dan di sana mereka malam hari ya, karena kita beda jamnya tuh 12 jam apa 13 jam gitu kalau nggak salah. Jadi di sana malam hari dan mereka bersedia meluangkan waktu di malam hari untuk bertemu kita di Indonesia. Kemudian nanti habis itu disusul dengan online workshop Humor at Work. Jadi yang kanan atas itu kami pernah dulu sebelum pandemi kami pernah mengadakan Humor at Work secara offline di BPR Perdana, dan yang menghadiri itu adalah yang ikut workshop kami itu adalah leader-leader dari bank tersebut, dan hasilnya kata di root-nya katanya produktivitas naik dan plus profit naik. Nah, itu kita juga kaget sih waktu dibilang profitnya naik. Yang bener Pak, iya beneran ini saya juga nggak tahu apakah karena Mbak Nofri sama Mas Yaser datang terus profitnya langsung naik, atau emang nggak tahu lah, pokoknya intinya profitnya naik setelah Mbak Nofri sama Mas Yaser datang, kata dia gitu, workshop kepada para manajer ke atas kita gitu. Ya alhamdulillah. Nah, nantinya akan kita setelah acara dengan Acker dan Bagdonas itu nanti akan lanjut ke workshop dari kami mengenai Humor at Work. Mengenai Humor at Work sendiri, Mas Yaser mau jelasin nantinya akan seperti apa? Silakan Mas Yaser. Baik, terima kasih Mbak Prita. Jadi teman-teman sekalian, yang ada di bayangan teman-teman, mungkin pada saat kita bicara kantor gitu, ada dua hal, ya, menyenangkan atau menyeramkan. Kalau saya bilang, kalau kantor cuma ada dua, mau humor atau horor, ya. Ini sebenarnya pilihan mudah, tapi jadi sulit gara-gara kantor itu jadi ajang berhumor akan menyebabkan produktivitas menurun katanya, ya. Fakta ternyata nggak begitu. Di antara teman-teman saya menemukan kondisi di mana ketika mereka berhumor itu malah produktivitasnya harus meningkat. Cuma memang nggak mungkin kita sehari di kantor bercanda nggak kerja-kerja, ya nggak boleh juga kalau begitu kan, ya. Nah, yang harus diingat adalah kantor memang tempat untuk bekerja, tapi bukan berarti nggak boleh kita bersenang-senang bekerja tanpa mengorbankan pekerjaan. Kerja harus, tapi bersenang-senang juga harus. Kenapa demikian? Ketika kita menjalankan pekerjaan dengan bahagia, artinya kita nggak akan merasa terpaksa, bebannya akan lebih santai, ya, nggak gitu menyeramkan, ya. Apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya ketika kita berhumor? Memaksimalkan law of attraction, ya, dengan alam. Ketika kita bisa menyebarkan aura positif melalui humor, ketika kita bisa membahagiakan orang lain juga pasti akan membahagiakan kita. Ketika kita menyulitkan orang lain, begitu pun kejadian sama kita gitu loh. Jadi apa salahnya kita berhumor, membuat orang lain senang, dengan harapan orang lain senang akan menyebarkan ke lingkungan yang lebih besar lagi. Nah, caranya gimana sih? Memang saya setuju bahwa orang itu nggak boleh untuk kemudian bekerja dan merendahkan pekerjaan yang dilakukan. Sekedar gambaran, saya bekerja di lembaga pendidikan sebagai pengajar. Ketika saya ngajar itu, saya dapat kelas jam 1 siang.
Ketika saya ngajar, masuk itu baru habis makan, masuk ruang kelas, pakai AC, udah pasti ngantuk. Ya, akhirnya kunjungan ke kamar mandi supaya mereka bisa tetap terjaga itu tinggi buat cuci muka. Waktu saya ngajar pertama tanpa humor itu sekitar kunjungan ke kamar mandi antara 8 sampai 10 orang. Ketika sudah menerapkan humor, kunjungan cuma 1 atau 2 orang. Artinya punya fungsi humor tadi. Ketika saya di kantor, ya beberapa kantor saya mendapatkan pekerjaan yang berusaha saya senangi meskipun kadang-kadang enggak, tapi ketika saya berusaha menikmati, menyenangi dan berhumor di kantor, saya bisa melepaskan ketidaksukaan saya untuk hal-hal yang sebenarnya saya benci gitu loh. Dan sekarang saya kalau di kantor lebih kepada kalau ada saya jadi masalah lebih ringan, bukan karena saya yang menyelesaikan masalah, bukan. Tapi ketika saya ada, saya berusaha ngajak orang untuk tertawa, tetap dalam konteks yang benar ya, bukan untuk nyerang orang, bukan untuk merendahkan orang, ngeledek orang enggak, tapi lebih membawa bahwa yuk kita sama-sama kerja tapi tetap senang gitu loh. Di lingkungan kantor itu biasa dikenal dengan namanya corporate gesture, atau kalau bahasanya IHIK itu bilangnya adalah humor transmitter ya. Di antara teman-teman di kantor pasti ada 1 atau 2 orang yang lucu, atau ketika dia tidak berusaha melucu tapi tetap lucu ya. Saya kebetulan dianugerahi wajah yang sangat karikatural ya, yang ganteng enggak, jelek pasti, tapi bikin orang jadi bahagia gitu loh. Jadi ketika saya datang rapat ya semua jadi senang, tapi efeknya adalah ketika saya harus datang di rapat yang saya nggak paham. Beberapa kali saya rapat, ketika diundang itu saya nggak diajak ngomong, tapi saya ada di situ. Dan beberapa kali saya ngomong tapi nggak ada konteksnya. Tapi mereka bilang nggak apa-apa, Mas, kita undang memang untuk bikin suasana rapat jadi nggak tegang. Oh, ternyata itu tugas saya hari ini, saya bilang. Dan itu nggak terjadi sekali 2 kali, sering sekali seperti itu. Buat saya sih nggak masalah. Termasuk di IHIK juga sih. Kenapa? Termasuk di IHIK juga sih. Masuk di IHIK juga. Saya berapa kali diundang meeting. Saya tadi malam jam berapa? Jam 8 ya rapat. Jam 9. Nah, nyembah minta saya dulu karena saya lupa. Yang ternyata ketika saya ngantuk itu. Dan ketika saya ngantuk ternyata teman-teman lain gitu loh. Ketika saya dianterin kopi sama istri saya gitu, dan itu jadi bahan tertawaan yang nggak masalah buat saya. Kenapa? Karena pada dasarnya saya senang ketika lihat orang tertawa. Kebahagiaan itu akan ada di saya. Ketika orang tertawa, saya juga jadi ikut bahagia. Nah, yang jadi masalah di banyak tempat, corporate gesture atau humor transmitter itu dianggap pengganggu produktivitas sebuah perusahaan. Padahal harusnya enggak. Orang-orang seperti mereka lah yang harusnya kemudian diambil, direkrut, dipelihara dengan baik dalam tanda kutip untuk membuat suasana jadi lebih menyenangkan. Ada loh orang yang kalau ada lo gue enak deh, senang, tapi kalau nggak ada lo jadi pusing gitu loh. Ya itulah orang seperti itu yang sebenarnya penyebar apa ya? Kalau di sini ada penyebar semangat, itu adalah penyebar kebahagiaan sebenarnya itu. Ya. Dan nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Ya. Yang disampaikan sama Mbak Rona sama Eker ini adalah bagian bahwa ingat bekerja itu juga perlu bahagia. Ya. Jangan pernah bekerja karena ketidakinginan, ya. Kita harus terima fakta lah, ada beberapa orang bekerja, gue sebenarnya nggak suka, cuman gue nggak bisa keluar karena di sini gajinya bagus. Suasananya sih nggak enak, tapi gajinya bagus. Akan lebih enak lagi, gaji bagus, suasana enak, ya kan? Cuma memang dibutuhkan dibutuhkan kesepakatan, ya, antar pimpinan sama bawahan. Kalau pimpinannya suka humor, bawahannya enak. Tapi kalau pimpinan nggak suka humor, nah itu PR buat bawahan itu. Gimana caranya mereka menciptakan suasana menyenangkan tanpa menyinggung bosnya. Pada dasarnya pimpinan juga senang bercanda, cuma dia sangat menjaga wibawanya sebenarnya. Ya ini yang kadang-kadang orang yang nggak mau dianggap lemah ketika dia bercanda. Memang jujur aja ketika kita humornya berlebihan akan dianggap tidak serius. Contoh paling gampang gini, ini fakta, saya nggak ngarang-ngarang. Ketika saya sakit demam berdarah, saya telepon kantor saya bilang sorry ya, gue nggak masuk. Kenapa lu, Sir? Gue kan ada demam berdarah gitu loh. Kalau orang normal bilangnya adalah, oh yaudah nggak apa-apa, Sir, istirahat aja, Sir ya, minum air yang banyak, minum obat, jangan bikin macam-macam. Mereka enggak.
gue sakit demam berdarah nih. Lu kena demam berdarah sih? Iya. Nyamuknya segede apa sih ya? Gitu loh. Jadi buat saya, ya elah, kenapa nyamuk tanyain gitu loh. Atau ketika saya kecelakaan pakai ojek, di Kemang, saya mau dari kantor saya di Kemang mau ke Gatot Subroto pakai ojek, pas belokan ojeknya kecelakaan tunggal. Ya, jadi salah belok, jadi agak patah, jatuh. Jadi numpuk tuh, motor, tukang ojek, saya di atasnya. Dengan ketika saya bilang saya kecelakaan, saya di atasnya, mereka bilang langsung untuk apa? Nanya, tapi tukang ojeknya nggak apa-apa kan saya? Saya bilang, kenapa tukang ojek lu tanya, kenapa nggak gue nya gitu loh. Dan mereka menganggap bahwa saya itu fine-fine aja digituin. Jujur memang saya bahagia, meskipun kadang-kadang ya lo kok kan saya butuh ya kadang-kadang ya butuh diprihatinin, ternyata sama sekali enggak. Saya memang sama sekali enggak diprihatinin gitu. Dan ternyata saya ke istri saya pun sama, ketika saya ke dia saya berusaha untuk mesra, saya malah dikata-katain apa sih ya biji gitu loh. Ya udah dengan begitu saya mikir ya udah sekalian aja kalau gitu saya bercanda terus sama istri saya. Dan memang saya sama istri saya tingkat kemesraan buat saya ya, suami istri ketika kita memanggil istri kita dengan menggunakan nama hewan, bukan dengan nama pribadi. Karena istri saya manggil saya bukan Yaser, buat manggil saya Mas apalagi, Papa enggak mungkin. Manggil saya dengan bahasa yang itu, halo, beruang udah pulang gitu loh. Dan buat saya nggak apa-apa, saya senang aja dengan beruang. Saya hanya bilang, terima kasih istri beruang, anak saya keluar, anak beruang apa kabar? Kita bilang keluarga beruang, saya bilang gitu. Dan itu buat saya bahagia, nggak masalah. Ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus olah dari lingkungan. Kita bisa ciptakan itu di lingkungan kita untuk bikin kita jadi lebih bahagia. Kira-kira gitu. Oke, Mas. Mas Yaser harus stop, kalau nggak berhenti ntar. Betul, setuju. Oke, sebelumnya, Wan, maaf, tadi lupa ceritain bahwa siapa Bagdona sama Jennifer Acker. Jadi Jennifer Acker itu, Dr. Jennifer Acker itu adalah profesor psikologi sosial dari Stanford Graduate School of Business, dan dia ahli dalam psikologi pastinya bagaimana tujuan dan makna dapat membentuk pilihan individu dan bagaimana teknologi dapat memiliki dampak pada manusia secara positif. Nah, kemudian dia juga banyak menulis di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka dan features di Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, The Atlantic, dan The Science. Kemudian dia juga pernah dapat Distinguished Scientific Achievement Award dan MBA Professor of the Year. Kemudian untuk yang Jennifer Acker tuh yang rambutnya blonde, yang rambutnya pirang. Kemudian Naomi Bagdonas adalah dosen di Stanford. Kemudian beliau juga adalah executive coach. Kemudian selain executive coach, sebagai executive coach dia juga membantu pemimpin perusahaan untuk lebih kreatif, fleksibel, dan resilient dalam menghadapi perubahan. Kemudian dia juga membina para eksekutif dan para selebritis untuk bisa menjadi penampil di Saturday Night Live sampai dengan Today Show. Kemudian beliau juga adalah stand up comedian juga, dan belajarnya dulu di Upright Citizen Brigade Theater, dan dia juga mengajar improvisasi di penjara daerah di San Francisco. Jadi dua pembicara kita ini emang bukan pembicara kaleng-kaleng istilahnya, emang benar-benar mereka mendedikasikan diri mereka untuk happiness, kemudian untuk humor pastinya, dan bagaimana humor itu bisa mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Untuk teman-teman yang pernah mengambil mata kuliah periklanan pasti tahu namanya David Acker. Beliau adalah profesor mengenai periklanan dan branding. Nah, ini Jennifer Acker itu adalah istrinya gitu. Saya juga baru tahu kalau dia adalah istrinya. Oke, next one. Oke. Kemudian jadi tadi saya ulang lagi ya, yang dalam paket HRD tadi dapat yang pertama akan interaksi live dengan Acker dan Bagdonas selama 30 menit tanggal 8 April 2021 pukul 9 sampai dengan 12.30. Kemudian disusul dengan online workshop Humor at Work yang diadakan oleh IHIK, yang nanti fasilitatornya adalah saya dan Mas Yaser.
Kemudian yang ketiga akan mendapatkan buku Humor Seriously edisi hardcover terbaru. Jadi bukunya, buat teman-teman yang belum tahu, bukunya sebenarnya mirip seperti ini. Ini adalah edisi yang Amerika kalau nggak salah. Nanti teman-teman akan dapatnya yang edisi UK, apa saya kebalik ya. Pokoknya depannya nanti ada di situ keterangannya. Nah, mirip-mirip sih. Kan biasa kan kalau tiap negara beda-beda kan ya. Nah, ini saya karena dapatnya waktu itu dari Amazon gitu, jadi dapatnya yang kayak ini. Dan ini kalau yang saya punya kan soft cover, kalau nanti teman-teman akan dapatnya yang hard cover kalau misalkan mengambil program ini. Kemudian nanti akan ada WhatsApp Bootcamp atau kita terjemahinnya jadi cool chat lewat WhatsApp selama 21 hari. Jadi bentuknya seperti yang di tengah ini. Jadi mereka akan minta kita untuk memasukkan keyword tertentu, kemudian mereka akan mengirimkan konten-konten yang bisa mentraining lah ya gitu, kayak mentraining teman-teman gitu gimana caranya untuk supaya bisa menggali bahan-bahan materi untuk bisa berhumor. Contohnya Mas Yasser mungkin sebagai alumni dari Cool Chat ini, beliau kayaknya satu-satunya udah lulus. Kami sendiri belum selesai 21 harinya. Beliau rajin sekali, udah selesai. Gimana Mas Yasser? Oh ya, sebelum masuk ke Mas Yasser, saya tuh tadi lupa ya perkenalan diri ya. Jadi teman-teman yang belum tahu saya adalah Nofrita Widyastuti. Saya biasa dipanggil Nofri. Saya adalah CEO dari IHIK. Kemudian Mas Yasser, nama panjangnya adalah Yasser Fikri. Dia adalah Chief Creative Officer gitu. Jadi makanya yang paling kreatif lah di IHIK sendiri. Oke, Mas Yasser, silakan Mas Yasser. Isinya apa sih di dalamnya? Contohnya? Jadi sebenarnya kita akan dapat WhatsApp tiap hari selama 21 hari. Jujur saya menikmati banget ya. Kenapa? Jadi saya bisa menikmati cool chat alias kuliah lewat chat ya setiap hari. Dan memang kita tidak butuh 1 jam, enggak, kita butuh 10 sampai 15 menit ya. Dia akan memberikan beberapa teori, kemudian hasil penelitian, video juga ada video tentang tentang penampilan para stand up komedian, ditambah juga video statement dari Mbak Dona sama Iker tentang apa yang mereka ingin sampaikan. Ada beberapa hal menarik ya, yang buat saya menarik adalah ketika dia memberikan fakta-fakta ya. Contoh, ini ada mitos dan faktanya. Mitosnya adalah banyak orang percaya humor nggak punya tempat di tengah kerjaan serius. Faktanya, menurut mereka, penelitian menunjukkan bahwa 98% eksekutif lebih mempunyai karyawan dengan selera humor. Ya, 98% eksekutif lebih suka karyawan dengan selera humor, dan 84% percaya mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik. Ini faktanya seperti itu. Jadi ketika ada orang bilang, wah nggak boleh bercanda di kantor, nah saya pernah bilang di Instagram saya, kalau ada orang bilang nggak boleh berhumor di kantor, suruh dia ikut acara ini biar sadar. Kalau nggak, ntar dia akan pingsan terus. Kedua adalah humor gagal. Orang berpikir bahwa berhumor itu harus bisa membuat orang lain tertawa. Nggak harus. Mitos nggak tertawa bukan berarti humor Anda gagal. Faktanya adalah penelitian menunjukkan bahwa selama humor Anda dianggap pantas, orang lain memandang Anda lebih percaya diri, terlepas dari apakah Anda tertawa atau enggak. Gitu ya. Jadi ketika kita bercanda dan orang ketawa itu nggak masalah. Kan juga komedian juga nggak selalu bisa bikin orang ketawa loh. Saya punya teman komedian. Saya lupa kasih tahu. Saya ini saat ini sebagai kepala bidang kepala bidang humas dan kerjasama antar lembaga di pimpinan pusat Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Teman saya komedian semua, dan kadang-kadang kalau mereka bercanda suka nggak lucu, dan itu wajar-wajar aja. Ya. Apakah wajib lucu? Beberapa orang percaya mitosnya adalah untuk mendapatkan manfaat umur Anda perlu menjadi lucu. Jawabannya adalah tidak benar. Cukup tertawa bersama orang lain dan meringankan suasana hati sudah cukup. Ya. Masalahnya banyak orang yang ketika lihat humor dia nanya lucunya di mana ya. Nah itu masalahnya. Ketika Anda bertanya lucunya di mana, nggak akan lucu. Ya. Fokus pada kegembiraan. Ya, ingat fokus pada kegembiraan, bukan melontarkan lelucon. Ya, dengan teman lihat Anda dan teman Anda bercanda dan Anda ketawa, itu udah bagus loh sebenarnya. Mudahlah untuk tertawa. Ya.
Mitos berikutnya adalah beberapa orang percaya humor itu adalah ciri kepribadian, bukan keterampilan. Kenyataannya, selera humor kita adalah sesuatu yang dapat kita perkuat melalui pelatihan dan penggunaannya. Caranya gimana sih? Ikut pelatihan atau nonton video-video humor. Teman-teman sekarang kan lebih menyenangkan, karena di YouTube banyak banget tuh yang lucu-lucu. Banyak banget melimpah, tinggal Anda pilih yang mana. Manfaatkan itu. Karena zaman era saya dulu nggak ada YouTube, artinya ya saya harus bertahan lama di televisi untuk menunggu program komedi yang saya sukai. Jadi fakta-fakta itu yang salah satu dari sekian banyak ya yang berhasil saya rekam, dan buat saya adalah ini fakta yang sangat menarik. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih Mas Yeser. Ya ini Mbak Novi sudah bergabung. Gimana Mbak lanjutannya Mbak? Yang ketiga ini apa nih? Lanjut. Aku tadi lagi ngeliatin partisipan yang baru hadir. Halo Mas Dana sama Mas Awan. Selamat datang. Oke, kemudian setelah WhatsApp Bootcamp nanti juga akan ada interaktif workbook yang bentuknya sebenarnya adalah intisari dari buku tersebut, cuman dibuat workbooknya gitu. Jadi kita bisa sambil latihan menulis sendiri gitu, humor-humor yang dan ada kayak apa ya, pancingan lah gitu ya, supaya kita bisa membuat materi berdasarkan itu. Jadi nggak benar-benar ngeblank banget lah gitu untuk bikin materi untuk berhumor. Seperti itu. Kemudian next one. Oke. Terus bocorannya nih. Bocorannya dong gitu. Asal jangan anggaran negara Slovakia yang bocor. Oke. Oke, next. Jadi bukunya, mengenai bukunya. Jadi bukunya sendiri ini juga lagi-lagi diambil dari bukunya, contekannya dari bukunya. Jadi di dalam bukunya diceritakan bahwa salah satu manfaat dari humor di dalam pekerjaan adalah pada saat kita berhumor dan pada saat kita tertawa, maka kita otak kita akan melepaskan yang namanya oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon trust hormone atau hormon percaya, sehingga tercipta ikatan emosional dan kedekatan. Nah, si oksitosin ini akan keluar pada saat kita melakukan hubungan seks, pada saat kita melahirkan. Sorry yang buat cowok-cowok nggak tahu rasanya gimana oksitosin itu keluar, tapi mungkin pada saat seks mungkin bisa ya. Nah, kemudian pada saat laughter. Cuman kan kalau di kantor kan kita nggak mungkin dong melepaskan oksitosin lewat seks maupun childbirth kan, nggak mungkin kan. Jadi yang paling gampang ya lewat ketawa aja deh gitu. Caranya adalah dan pastinya tidak akan melanggar peraturan human resources dimanapun berada gitu ya. Tapi kalau seks kan nggak mungkin ya, seks di kantor gitu kan. Terus childbirth juga nggak mungkin juga gitu ya di kantor gitu. Jadi ya ketawa aja deh. Kenapa begitu? Karena ada 3 peneliti nih, Alan Gray, Brian Parkinson, dan Robin Dunbar. Mereka meneliti beberapa pasangan, jadi ada beberapa pasangan. Kemudian pasangan-pasangan ini saling tidak kenal jadi bukan pasangan couple gitu ya, tapi memang mereka emang saling tidak kenal, tapi dipasang-pasangkan gitu ya. Kemudian mereka dipisah. Kemudian ada satu kelompok yang mereka diminta nonton acara komedi, bloopers dan sebagainya. Kemudian ada satu yang sekelompok yang lainnya adalah mereka diminta untuk nonton acara emosional tapi netral gitu, jadi nggak ada lucu-lucunya lagi. Nah hasilnya pada saat habis itu mereka diminta untuk saling kenalan, saling bercerita, saling menuliskan informasi pribadinya mereka, dan hasilnya yang nonton acara komedi itu sekitar 30% lebih percaya kepada lawan bicaranya untuk lebih terbuka gitu mengenai informasi pribadinya dia. Kan kalau kita sama orang yang lebih nggak kenal kan ngapain ya kita cerita tentang pribadinya kita gitu ya. Tapi kalau abis kita nonton humor atau misalkan kita abis ketawa gitu ya, maka kita akan lebih percaya dengan lawan bicara kita. Atau apalagi kalau misalnya lawan bicara kita emang lucu gitu ya orangnya gitu, kita akan lebih percaya sama dia gitu. Jadi menumbuhkan kepercayaan terhadap lawan bicara kita gitu. Dan banyak orang percaya bahwa humor itu next ya Wan ya. Next. Oke.
Jadi banyak orang percaya humor itu tidak memiliki tempat di tengah pekerjaan yang serius. Jadi kayak misalkan yang urusannya sama keuangan, kemudian urusannya sama teknologi informasi gitu ya. Banyak sekali yang nggak percaya bahwa humor itu memiliki tempat. Padahal menurut penelitian 98% eksekutif lebih suka karyawan yang punya selera humor, dan 84% percaya mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi yang seperti saya tadi cerita, dan ternyata ujung-ujungnya juga profit gitu. Jadi walaupun di tengah kondisi yang serius, sebenarnya humor itu justru sangat diperlukan gitu untuk meningkatkan produktivitas. Next one. Ini juga diambil dari bukunya, bahwa ada istilah yang namanya levity, humor, dan komedi. Jadi kalau misalkan di perusahaan sih cukup levity dan humor gitu. Kalau komedi boleh, tapi ya sekali-sekali aja gitu. Jadi levity itu adalah mindset, kebahagiaan, dan sense of humor yang tinggi lah gitu yang kita anut dalam hidup. Kemudian humor adalah bagaimana kita interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, atau justru buat diri kita sendiri. Kemudian komedi itu sebenarnya buat para profesional gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri sebenarnya bukan stand up komedian pastinya ya gitu. Nah, teman-teman pada suka minta gitu, dong stand up komedi dong, stand up komedi. Bukan, karena saya memang bukan komedian profesional gitu, tapi buat saya sebagai saya memiliki levity dan humor aja sudah cukup, dan itu juga sudah cukup di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Oke, next. Nah, kalau mau ikutan acara ini, gimana caranya? Bisa nanti kontak ke Mbak Nia, mungkin beberapa teman udah ada yang kenal Mbak Nia, nomor teleponnya juga ada di di brosur, di banner. Kemudian kami juga sudah ada di loket.com dan di rajakartis.com, itu bisa dibeli di sana. Kalau misalkan teman-teman memang sudah punya menjadi membership di sana, bisa daftarnya di sana gitu. Oke, next. Baik, terima kasih Mbak Novri, Mas Yaser sudah memberikan paparan yang lumayan komprehensif ya, untuk memberikan gambaran tentang acara HRD nanti di tanggal 8 April. Wah, maaf, ada suara robot tadi masuk. Nah, ini tadi rekan-rekan yang udah punya pertanyaan nih. Jadi kami persilakan, andai kata ada hal informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi ya. Mas Rizal nih dari suara.com udah nih keluar nih. Apakah di IHIK juga ada humor bapak-bapak? Bagaimana tanggapan mengenai humor bapak-bapak yang selalu menghiasi laman media sosial? Kebetulan Mas Rizal, kita punya nih bapak-bapaknya. Impor langsung ya. Impor dari rumahnya dan dari kompleknya nih. Gimana bapak-bapak satu ini? Ya, kalau ditanya apakah di IHIK ada humor bapak-bapak, banyak. Kebetulan yang bapak-bapak baru saya, puluhan calon bapak-bapak, kalau Novita pembuli bapak-bapak. Jadi lebih komprehensif lah kita. Kalau pendapat saya tentang umur bapak-bapak, buat saya menarik banget, ya. Karena di Instagram juga saya sering melontarkan umur bapak-bapak. Terakhir saya posting tentang puisi untuk istri saya, dan itu umur bapak-bapak banget. Saya bilang gini, kira-kira petikan puisinya. Istriku, mungkin aku bukan orang terbaik di hadapanmu, tapi percayalah, aku terlahir untuk mencintaimu. Istriku, mungkin aku bukan orang tertampan di hadapanmu, tapi percayalah, aku terlahir untuk menyayangimu. Istriku, mungkin kau jijik dengan kata-kataku, tapi percayalah, aku pun begitu. Saya bilang gitu. Dan itu adalah humor bapak-bapak banget. Kenapa? Itu adalah deritanya bapak-bapak. Dan saya menggunakan penderitaan bapak-bapak kepada semua orang. Kalau saya ngajar, saya ceritakan betapa menderitanya saya di bawah tekanan istri saya gitu loh. Dan saya cari dari sisi apanya, dari sisi lucunya, bukan dari sisi protesnya, dari sisi ngelawannya. Saya bilang gitu. Dan lain-lainnya, emang seperti itu ya Pak Yaser ya? Saya bilang gini, lu masih pacaran ya? Iya Pak.
di hadapan perempuan, laki-laki cuma ada dua tipe. Pertama, salah. Kedua, nggak benar. Jadi apapun yang lo lakukan di depan perempuan, nggak akan pernah benar, saya bilang gitu. Dan itu adalah humor bapak-bapak banget. Kira-kira gitu, Mas Rizal. Kalau Mas Rizal sudah menikah, mungkin Mas Rizal juga mengetahui penderitaan saya seperti apa. Kira-kira gitu. Kalau belum, menikahlah, biar Anda bisa mengalami apa yang saya alami. Kira-kira itu Mas Rizal ya. Ya, dan ternyata humor bapak-bapak itu kan jadi gini, kami kan sudah melakukan beberapa penelitian untuk beberapa generasi gitu ya, termasuk millennials dan generasi Z gitu ya. Dan ternyata humor bapak-bapak ini, humor bepek-bepek ini itu adalah humor yang bisa diterima untuk semua generasi. Yeay. Meskipun kesannya agak merendah kayaknya, humormu bapak-bapak banget nih. Iya. Kalau dulu kan istilahnya humornya receh banget gitu ya, tapi ternyata ya yang receh itu yang sebenarnya bisa diterima oleh banyak kalangan dan banyak generasi. Jadi nggak apa-apa. Tetaplah melontarkan humor bebek-bebek. Bebek-bebek. Oh ya, Mas Bisbah, salam kenal. Ya boleh Mas, kalau mau wawancara nanti silakan hubungi kita aja. Nanti tinggal diatur waktunya mau ketemuan atau mau via Zoom juga boleh. Mantap. Terima kasih penjelasan dari Bapak-Bapak. Datang lagi nih pertanyaan dari Mas Dimas. Apakah roasting termasuk humor yang baik? Mengingat saat ini lagi tren yang nggak semua bisa menerima roasting. Wah, teknis sekali ya pertanyaan ininya. Tapi kami kasih gambaran awal dulu lah ya Mas ya. Mungkin bisa memberikan informasi tambahan nanti kepada audiensnya. Mas Yaser mau kasih dari yang keluar dulu deh, yang lebih muda. Yang emang kan soalnya tren roasting itu ada di anak muda soalnya. Bapak-bapak tuh lebih kepada gini. Kalau anak muda menyerang orang, kalau bapak-bapak itu paling ngomongin penyakit doang. Gue sakit ini, gue sakit itu, gitu loh. Gitu sih. Ngomongin penyakit, seputar penyakit. Kenapa? Ngomonginnya seputar penyakit dan herbal ya. Kalau bapak-bapak, kalau yang anak muda kan memang roasting beneran. Silakan duluan, ntar baru dilengkapin sama saya. Oke, terima kasih Mas Dimas pertanyaannya. Memang itu roasting kan dari latar belakang saya yang datang dari stand up comedy. Memang itu praktek atau istilah khas ya di ekosistemnya stand up comedy, di pertunjukannya stand up comedy gitu. Yang sekarang juga mulai dicomot di apa ya istilahnya segmen-segmen televisi atau acara-acara lain gitu. Secara konsep mungkin kita sebagai audiens tuh nontonnya kok gitu banget gitu ya, ngomongin orang, ngomongin aib-aib gitu. Tapi yang perlu Mas Dimas dan juga rekan-rekan tahu bahwa ini kan kemasannya tetap entertainment ya, dan komedi, namanya komedi itu pasti di konsep gitu, nggak mungkin asal aja gitu. Termasuk dalam roasting itu. Jadi roasting itu biasanya komediannya udah dapat info apa aja yang boleh dibahas tentang orang yang akan di roasting ini, apa aja yang nggak boleh gitu. Karena itu persetujuan aja sebenarnya, seperti yang Mas Yaser bilang tadi, komedi itu adalah persetujuan. Begitupun dalam konsep roasting gitu, yang kita nggak tahu background-nya kan, karena itu dikerjakan di belakang layar ya, itu sebenarnya ada humor yang baik, humor yang terkonsep pada dasarnya. Cuma yang mungkin kita tahu, yaitu tadi proses negosiasi di belakang itu, gitu sih Mas. Kami di HIK sendiri itu pada dasarnya apa ya, tidak punya kecenderungan menghakimi humor gitu ya, karena setiap orang tuh humornya beda-beda, seperti yang sudah dilihat tadi Mas Yaser begitu, Mbak Novri begitu, saya juga begini gitu ya. Jadi memang style humor itu berbeda-beda, dan dijelaskan juga sama Naomi dan juga Jennifer di buku Humor Seriously itu ada setidaknya 4 lah style humor yang bisa mereka keluarkan ya kelompoknya dari hasil penelitian. Lebih kurang begitu Mas Ilham. 4 itu apa? Nah, ikut aja program kita. Nah, ya, Mas Dimas ya, Pak. Nambahin dari Ulwan tadi, saya jadi teringat ada komika asal India yang besar di Kanada dan saya selalu lupa namanya. Russell Peter. Benar ya. Russell Peter itu adalah salah satu komika paling rasis di dunia.
ya. Tapi penontonnya banyak, dan kita penonton datang nonton Russell Peters, itu ngeledek orang India, ngeledek orang Asia, ngeledek orang Arab, ngeledek orang India juga, orang mana-mana diledek. Tapi nggak ada yang marah. Kenapa? Karena orang tahu pada saat dia datang harus siap untuk menerima roasting dari dia. Ya, kayak tadi saya bilang, kesepahaman. Dan semua komika kalau mau roasting orang pasti nanya dulu, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi selalu it's all about persiapan, preparing-nya ada. Jadi nggak mungkin kita asal ngomong itu pasti marah. Ada yang nanya nggak, terus gimana Syar kalau misalnya orang datang ke kafe komedi, ada orang roasting itu kita boleh marah nggak? Ya jangan. Ketika lo masuk ke sebuah kafe komedi, ada lagi materi roasting, ya lo harus terima, nikmatin itu, ya. Karena ketika lo nikmatin itu, artinya apa? Lo melatih emosi kan, ya. Oh, gue maunya datang ketawa tapi nggak boleh nggak boleh ngerosting, ya nggak bisa. Kalau memang begitu, mendingan jangan datang. Karena lagi-lagi humor itu kesepahaman. Kalau lo nggak sepakat, jangan datang, jangan nikmatin. Tapi biasanya orang yang bisa lebih menikmati humor itu orang yang lebih rilis. Ya, saya misalnya share, pala lo botak. Buat saya, pala saya nggak botak, hanya poninya ketinggian. Saya hanya bilang begitu buat orang-orang. Share, lo gendut, gue bukan gendut, gue hanya tidak begitu kurus. Saya punya perspektif yang beda untuk itu. Jadi saya mau ngomong apapun nggak akan pernah tersinggung. Sampai sekarang saya sih jarang tersinggung ya. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat, saya jarang tersinggung dan alhamdulillah saya jarang sakit. Sakit saya cuman demam berdarah, itu pun dianggap nggak serius. Bisul beberapa kali, mata bintitan beberapa kali, udah itu doang. Selebihnya saya nggak pernah. Saya ke rumah sakit cuma nengok orang sakit sama numpang kencing, itu doang. Buat saya bersyukur, jadi saya kan nggak terlalu banyak masalah, karena memang saya semua masalah saya berusaha hadapi dengan tertawa, kecuali beberapa hal. Misalnya ya, ketika ibu saya meninggal ya saya nggak bisa ketawa lah. Ya, ketika mertua saya meninggal ya saya nggak bisa ketawa. Itu harus dipahami bahwa ada hal-hal yang nggak bisa ditertawakan. Tapi ketika nanya tentang roasting, ada yang lebih berbahaya dari roasting sebenarnya. Yang lebih berbahaya dari roasting adalah dark jokes. Ya, dan itu ada kental di mana di kalangan anak muda. Contoh tuh anaknya Novita itu dark jokes banget, ya. Kadang-kadang Novita bingung ini lucunya di mana, tapi serem banget memang lucunya. Ketika kecelakaan dia bisa ketawa tuh. Nah saya tuh belum bisa tuh. Buat saya dark jokes tuh nggak masuk di saya. Tapi beberapa generasi ke belakang udah menikmati namanya dark jokes. Jadi kalau tanya roasting bahaya, saya rasa enggak, karena itu adalah kesepahaman. Kalau kita nggak ada kesepahaman, mendingan nggak usah lihat. Dark jokes itu malah lebih parah ketimbang roasting sebenarnya, kira-kira gitu. Ya, dan dalam satu hal lagi, pada saat roasting, yang di roasting itu memang benar-benar sudah siap, dia sudah siap bahwa dia akan di roasting, apapun yang nanti akan dikatakan ke dia gitu, dia udah siap gitu. Termasuk juga saya suka nonton yang ini kan ya, yang stand up komedian yang dia merosting pemimpin perusahaan besar gitu ya. Dan pemimpin perusahaan besarnya ketawa-ketawa aja karena memang mereka sudah siap untuk di roasting gitu. Jadi jangan pernah merosting orang yang tidak siap. Walaupun udah dikasih tahu ini boleh gitu, tapi kalau misalnya orangnya belum siap, mendingan jangan deh. Jadi harus dipastiin dulu. Gitu sih. Ya, Wan. Yuk, terima kasih Mbak Novri dan Mas Yasyar atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Mas Bobi. Bagaimana kalau penjelasan dari narsum nanti, kedua narsum kita yaitu Jennifer dan Naomi itu menceritakan pengalaman atau studi yang sedikit berbeda dengan budaya kita. Karena budaya memang faktor penting terhadap konsumsi humor. Betul Mas Bobi, itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Mas Bobi, karena keseringan ikut acara kita, pertanyaannya jadi kritis banget ya. Jadi makin susah kejawab ini. Makin susah terjawab. Betul Mas, kami tidak memungkiri itu bahwa memang budaya itu mempengaruhi humor gitu. Termasuk dalam budaya korporasi gitu kan, pasti akan mempengaruhi gitu. Misalnya korporasi A budayanya itu seperti ini, maka humornya bisa jadi menyesuaikan dengan corporate culture-nya, beda juga dengan corporate lainnya. Tapi yang kami sudah sejauh yang kami baca buku ini itu secara general memang memberikan pattern atau pola bagaimana humor itu diterapkan di kantor. Misalnya bagaimana humor untuk leadership, untuk negosiasi,
kemudian untuk menciptakan levity tadi, budaya atau mindset humor gitu ya. Jadi lebih tuntunannya itu lebih ke ngasih tahu pola, kemudian kita para pembacanya, kita pesertanya diminta untuk refleksi gitu. Apakah ini sesuai dengan kemampuan kita sendiri misalnya dalam melempar humor, sesuai dengan konteks budaya kita dan lain sebagainya. Jadi dari buku Humor Seriously yang sudah kami baca ini memang sebagai guideline lah Mas istilahnya. Jadi setelah itu kitalah yang memberikan atau mengaplikasikan sesuai dengan budaya atau kemampuan kita. Jadi kurang begitu Mas Bobi. Ya, terima kasih Mas Wan. Berarti memang masih bersifat global ya nanti materi-materinya yang masih bisa diterapkan juga di budaya kita gitu ya. Betul, betul Mas Bobi. Siap. Salah satu apa ini namanya gaya humor itu ya Mbak Novri ya, tentang 4 macam gaya humor. Itu memang kami menemukan bahwa ada orang yang waktu ngerjain survei itu agak berbeda dengan karakteristik gaya humor yang diterapkan ya atau ditemukan, diformulasikan oleh si Jennifer dan Naomi ini. Tapi memang slightly difference gitu aja sih, memang itu wajar kalau ada perbedaan kecil gitu. Tapi dan gaya humor sendiri itu memang bisa berubah-ubah pada dasarnya, berubah mengikuti konteks. Iya, berubah mengikuti misalnya semakin tahu kita, semakin paham kita dengan diri kita maupun lawan bicara gitu ya. Jadi memang fluktuatif pada dasarnya. Jadi memang karena humor itu sendiri masih sebenarnya penting, subjek yang penting tapi masih jarang diteliti sehingga guideline yang umum seperti ini pun sudah sangat membantu kita sebenarnya. Dan masih lintas negara itu pun masih korelasinya masih tinggi gitu Mas. Mbak Novri atau Mas Yasir mungkin ada 1 atau 2 hal yang mau disampaikan sebelum kita menutup sesi preskon hari ini? Ntar ada Mbak Dian masih ada pertanyaan tuh. Oh iya, sorry. Mbak Dian ya, pertanyaan terakhir dari Mbak Dian, apakah dalam humor ada kode etiknya? Wah, Mbak Dian harus ngikut kelasnya Pak Seno. Workshopnya Pak Seno. Karena beliau waktu itu pernah memaparkan panjang lebar tentang humor dan etik gitu. Dan di IHIK sendiri tuh banyak bukunya. Sebentar saya ambil salah satu contohnya. Bentar ya. Sambil nyari. Tentang webinarnya Pak Seno bisa dilihat di YouTube kami mengenai waktu itu apa ya? Judulnya saya lupa deh. Pokoknya tentang kode etik lah. Saya malah ingat bannernya warna pink gitu. Pokoknya carinya di video-videonya kami ada salah satu webinarnya itu adalah mengenai kode etik. Sebenarnya saya agak sedikit berbeda sih pandangannya dengan Pak Seno, karena kalau Pak Seno ya karena beliau mungkin ininya global sekali ya, jadi buat beliau harusnya sih nggak ada kode etiknya gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa kalau di Indonesia, apalagi dengan adanya netizen maha benar gitu, kayaknya tetap harus ada sih kode etiknya gitu. Dan kode etik ini disesuaikan dengan kode etik kita bersosialisasi atau berkomunikasi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi disesuaikan. Jadi kalau misalkan kayak kalau belum kenal banget, maka jangan menghina orang atau jangan meledek orang gitu. Itu salah satu kode etik gitu ya. Kalau misalkan di public speaking itu juga pasti ada kode etiknya gitu kan, sama dengan kode etik di kita pada saat melakukan public speaking. Begitu juga kalau misalkan kita berada di dalam kelas gitu, di interaksi dengan mahasiswa gitu misalkan, itu kan juga ada kode etiknya. Nah, humornya juga akan mengikuti kode etik yang berlaku pada saat di dalam kelas. Jadi buat saya sih tetap harus ada kode etiknya, karena menurut kami itu humor itu harusnya tidak universal karena sangat tergantung sama konteks gitu. Beda dengan seni-seni yang lain. Kalau seni lain musik gitu misalkan itu, atau film itu lebih universal gitu. Tapi kalau di
Kalau di humor itu tidak universal gitu. Jadi makanya harus ada kode etiknya menurut kami. Gitu sih. Ulwan, udah? Udah ketemu bukunya? Sudah. Ini ada 2 buku yang saya bawa ke kosan nih. Yang pertama Not Safe for Work, Sex, Humor, and Risk in Social Media. Jadi ini lebih kurang menceritakan bagaimana 3 elemen ini ya. Salah satunya humor itu bisa memberikan dampak kepada diri sendiri dan orang lain ketika disampaikan lewat sosial media. Jadi ini bicara etik juga. Nah, tapi mungkin yang sesuai konteks banget tuh ini ethics in comedy. Jadi ini lebih kurang berbicara memang bagaimana komedi, kemasan hiburan, komedi itu sebenarnya ada etiknya, ada yang kemungkinan untuk dilanggar-langgar gitu ya, bahkan dipermainkan ya batas-batas itu gitu. Cuma salah satu yang saya tangkap juga ethics itu juga cenderung salah satunya ya dipengaruhi dari si kreatornya itu, ingin keberpihakannya itu kemana gitu misalnya. Jadi, karena konsep etik dalam filsafat sendiri itu juga, kompleks, ketika dimasukin komedi itu jadi jauh lebih kompleks gitu, dan buku-buku di perpustakaan IHIK itu udah banyak yang membahas itu, cuma memang kemampuan otak saya juga masih belajar ya, masih proses, belum sekomprehensif Pak Seno gitu untuk, menerima atau mengolah ya informasi-informasi ilmu ini. Jadi memang kami perlu orang-orang yang juga punya ketertarikan besar dalam komedi, bergabung bersama IHIK, membantu kami menjabarkan, memasyarakatkan humor sesuai latar belakang keilmuan dan profesinya. Lebih kurang begitu, Mbak. Waduh, ini diskusinya jadi panjang sekali, tapi Ada pertanyaan colongan. Sorry, ini ada pertanyaan dari Mas Leander, kayaknya mesti juga dijawab ini sama saya. Boleh kita izin ntar ya? boleh ya. Mas Leander nanya, Silakan. sudut pandang Mas Yasser gimana soal kata anjay yang bisa digunakan sebagai obrolan humor dalam pergaulan anak muda? Buat saya, kalau nanya ke saya bilang nggak apa-apa. Ya, kalau saya ya. Tapi ketika itu digunakan sama orang yang mungkin beda usia, beda masa, beda pekerjaan, beda pemikiran, jangan. Ya, karena anjay itu buat saya sama dengan anjrit. Ya, kata-kata anjing yang disopankan menurut saya gitu. Kalau teman-teman lihat di kalangan pekerja kreatif, kata-kata anjing itu umum sebenarnya malah. Beberapa orang yang akrab sama kan gini, semakin akrab seorang dengan temannya, semakin gak sopan kata-kata yang digunakan biasanya. Kalau orang telepon saya, halo ya, apa kabar? Nah, teman baru tuh. Tapi kalau udah telepon saya, Yaser, anjing di mana aja lo? Nah, itu teman lama tuh. Ya, jadi buat saya apakah boleh apa enggak? Buat saya boleh. Tapi konteksnya, lihat orangnya bisa nggak diajak ngomong seperti itu. Karena nggak semua orang bisa menerima kata-kata anjay. Kalau saya sih nggak masalah. Tapi orang lain belum tentu. Makanya humor sama dengan fotografi. Momennya pas apa enggak? Kalau momennya nggak pas, gambarnya nggak bagus. Momennya nggak pas, lucunya nggak dapat. Kira-kira gitu, Mas Leander ya. Silakan, Ulwan, Mbak Novita. Ya, ada yang kelupaan nih dari Ulwan. Yang untuk umum. Kenapa suaranya jadi gitu? Mbak, Mas, udah aman ya suaranya ya? Lebih aman ya? Udah. Oke. Jadi kami ini memang menyediakan ya kuota untuk peserta yang jalur reguler. Kami di samping itu kami juga menyediakan jalur beasiswa ya. Jadi yang pertama-tama jalur beasiswa ini untuk mendukung teman-teman yang punya ketertarikan tinggi terhadap humor, butuh rekan-rekan untuk diskusi, butuh lingkungan yang bisa saling memperkaya perspektif masing-masing, dan juga atau mungkin mendukung apa istilahnya penelitiannya untuk yang terkait dengan humor. Nah, saya sendiri tuh kebetulan alumni beasiswa humor dari IHIK ya. Waktu saya ngerjain tesis tahun 2019 itu saya dapat bantuan referensi, saya bisa pinjem gitu ya buku-buku dari IHIK gitu, dan juga ya dapat uang saku sedikit lumayan lah buat cetak ini jilid tesis ya. Nah, untuk yang tahun ini kebetulan IHIK merupakan beasiswanya untuk masuk ke program Humor Resource Department ini. Jadi orang-orang yang tertarik untuk mengikuti acara ini boleh
mengirimkan personal essay, istilahnya ya, tapi itu nggak essay yang kompleks atau formal banget kayak apply ke Stanford, nggak perlu gitu juga. Jadi lebih ke menunjukkan kenapa teman-teman itu layak lah untuk menerima program senilai yang regulernya 1 juta ini secara cuma-cuma. Dan kami sudah dapat beberapa nama dari beragam latar belakang, ya, dari profesional, dari akademisi juga ada, dari macam-macam perguruan tinggi dan juga latar belakang keprofesian gitu. Dan juga menariknya itu dari rentang umur yang beragam juga, mulai dari yang masih mahasiswa itu sampai ada salah satu petinggi di suatu perusahaan swasta gitu, beliau punya kecenderungan ingin gitu ya belajar humor lebih jauh. Jadi beliau juga apply gitu, walaupun beliau juga apply sudah bayar sih, sudah bayar tapi ingin dapat beasiswa juga. Ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga antusiasmenya terlalu tinggi ya untuk mengikuti acara ini. Jadi bagi rekan-rekan, teman-teman, sobat IHIK yang ingin juga menikmati beasiswa HRD ini, boleh kirim ke daftarkan diri Anda juga sambil kirim alasan kenapa Anda layak gitu menerima ini di bit.ly/IHIK3/HRDS. Dan untuk rekan-rekan wartawan juga memungkinkan gitu sebenarnya untuk mendapatkan program ini melalui jalur beasiswa gitu. Jadi dengan apa ini namanya, membantu kami menyebarluaskan informasi ini gitu ya. Nanti kami akan kami juga terbantu nih ya dengan karya teman-teman. Nanti kami akan hubungi apakah sudah sesuai visi misi kita untuk menyebarluaskan, memasyarakatkan humor tadi gitu. Nanti kami akan berikan juga beasiswa bagi rekan-rekan wartawan gitu ya. Gitu Mbak Novri, tambahan dari kami, dari saya terkait beasiswanya. Ya, udah cukup. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dari jam 2 tadi, bahkan sebelumnya jam 2 udah ada yang register tadi sampai sore hari ini. Terima kasih juga interaksinya, aduh cair banget nih. Nanti kayaknya kita perlu nih bikin sesi khusus ya. Iya, untuk media bareng. Iya nih dengan misalnya dengan suara atau dengan Tra atau dengan Harnas. Kata pos Mas Awan boleh nih. Ya, betul. Bikin sesi khusus membahas tentang humor gitu ya. Betul. Kami juga sebenarnya nggak nyangka gitu. Ternyata, pertanyaannya menggugah sekali gitu ya. Kami pengen sebenarnya waktunya lebih panjang. Mohon maaf karena belum di kesempatan kita bisa bicara panjang. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Satu hal Tuan, ada yang tanya program beasiswa. Kenapa? Program beasiswa. Ada dari majalah Penjabar, semangat. Oh ya. Untuk kota berapa orang dan akan diumumkan. Sampai akhir bulan ini Mbak Anet dibukanya, untuk kotanya kami berikan 25 orang yang terpilih. Nanti akan kami hubungi sekalian di akhir bulan dan kami kirimkan bukunya gitu. Kita jeda waktu dari awal April sampai tanggal 8, setidaknya waktu acara sudah pegang buku gitu. Seperti rekan-rekan lain yang juga melakukan registrasi berbayar lah. Nggak ketinggalan lah, lebih kurang begitu. Nanti kalau ada informasi yang mungkin perlu di cross check lagi, nanti kita sambung di sesi offline walaupun jalurnya tetap online. Kami izin matikan recordnya dulu untuk interaksi formalnya. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya, antusiasmenya, pertanyaannya, ketawanya juga tadi. Kami senang sekali bisa ada di tengah rekan-rekan. Kami izin untuk menutup acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis ya. Kami dari berharap semoga rekan-rekan selalu sehat dan bahagia, gitu. Karena memang imun kita bisa ditunjang dengan humor dan kebahagiaan.
Sekian dari saya, Ulwan Fahri, mewakili Mbak Novri dan Ibu Acer. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.